Selamat sore menjelang malam teman-teman geng LSM. Hari ini kita akan berdiskusi seputar kesehatan gigi. Pas banget nih. Hari ini kita kedatangan Dr. Nurul Jadah. Jadidah. Aduh, aku salah. Jadidah. Jadidah. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih akhir-akhir ini dokter? Ya kesibukannya itu ya. Tiap hari pasti lihatnya gigi. Makanya ini dan gigi. Iya sesuatu yang baru buat saya gitu. Oke. Podcast tapi tetap bahas gigi lagi gitu ya. Dokter gigi itu salah satu dokter yang paling ditakutin kayaknya, benar nggak sih? Oh ya. Iya. Iya. Terus aku. Ya. Karena gini, dokter gigi itu banyak suara-suara yang berbeda ya, Iya. bising gitu ya, suara yang Ngilu. bising, ya rasa yang ngilu. Sebenarnya itu bisa dilatih dari kecil. Ketakutan itu bisa dilatih dari kecil supaya tidak takut. Tidak takut. Tuh. Jadi sebaiknya dari kecil itu sudah berkunjung ke dokter gigi. Takut. Malah ini, dokter gigi itu menyarankan sebaiknya ke dokter gigi itu waktu pertama kali gigi susu itu muncul. Nah, itu sudah diperkenalkan dengan dokter gigi. Dokter gigi. Gitu. Karena ini pengalaman ya. Iya. Kita kan pas pertama dirikan klinik itu ada program namanya The Little Dentist. Nah, kita undang warga sekitar klinik ya. Nah, itu kita undang beberapa anak ya. Dari 20 anak itu ya 100% jadi nggak ada takut ke dokter gigi. Gitu, karena dilatih dari kecil gitu. Sudah kenal, nggak awam lagi dengan dokter gigi. Ngelatihnya gimana itu? Nah, Ngedengerin suara bunyi-bunyi mesin kah? Ya kan? ngelatihnya gimana gitu ya Kak ya. Ritmenya Jadi gimana itu? pertama kan kita arahkan ya ke ruang dokter gigi, kita kenalkan. Kita kenalkan ini loh kalau ke dokter gigi itu duduk di kursi gigi gitu kan. Ada nyanyiannya Mas, ya berani ke dokter gigi, ada tuh di YouTube tuh. Aku berani ke dokter gigi. Oke. Jadi anak-anak tuh jadi senang, happy gitu kan. Besok kita Yang hafalin. Iya boleh nanti lihat dokter gigi lihat di YouTube tuh ya. Iya. Jadi bisa dihafalin tuh. Jadi anak yang awalnya takut tuh jadi berani gitu. Ini ada lampu kayak matahari gitu. Kita kenalin ini namanya kaca mulut. Ada kacanya, kita bisa bercermin nih di sini gitu. Jadi yang awalnya takut tuh jadi ternyata ini cuman kaca. Ternyata ini cuman kapas kayak gitu. Jadi terus kan ada tuh yang buat sedot-sedot air liur ya. Itu kan bunyinya benar-benar berisik ya. Ternyata ini kita kenalkan ini bisa disedot loh. Tuh kan airnya hilang kan, sulap kan gitu. Jadi anak tuh yang awalnya takut jadi kayak ternyata ke dokter gigi itu menyenangkan gitu. Nggak semenyeramkan yang kita kira gitu. Kayaknya harus ikut The Little Dentist. Biar nggak takut. Ini kalau dulu ya. Iya. Itu tuh ngelihat dokter gigi tuh kayaknya yang jutek gitu kan, galak-galak gitu kan. Itu udah ke dokter gigi, dokter yang galak. Jadi kayak agak trauma gitu ya. Iya. Jadi kalau sekarang kalau galak-galak ya nggak laku. Nggak mau ke dokter Nurul lagi galak Jadi gitu. saya sama Itu mempengaruhi rating ya? Betul ya. Jadi senyum mempengaruhi rating ya. Jadi nggak senyum ratingnya jelek gitu. Jadi gini, makanya kan sekarang banyak klinik-klinik gigi kan tampilannya cantik ya. Bagus gitu kan. Dari luar, apa nih? Kok lucu amat, keren amat. Padahal dikiranya studio foto. Jadi pertama awal klinik saya itu dikira studio foto. Padahal klinik gigi gitu. Karena itu untuk mengurangi image-image yang menyeramkan terhadap dokter gigi gitu kan. Kita bikin warnanya ngejreng, kita bikin interiornya bagus gitu. Jadi itu experience yang menarik bagi masyarakat ya untuk berkunjung ke dokter gigi. Ternyata sekarang ke dokter gigi tuh nggak semenyeramkan dulu gitu. Agak masih kuno kali ya. Kuno. By the way, dokter kalau Dentaraya ini klinik ini baru buka di sekitaran tahun berapa? Di 2023. 2023. Oh masih baru ya? Sudah hampir 3 tahun ya. Itu masih baru 3 tahun. Betul. Kalau dokter sendiri
pendidikannya nih bisa diceritakan nggak awal sampai menjadi dokter gigi dan sekarang punya klinik gitu dok? Oke, saya lulus di tahun 2015 akhir. Waktu itu saya sumpah ya, jadi dokter gigi itu disumpah di atas Al-Quran itu tahun 2015. Nah, udah lama ya, hampir 10 tahun. 10 tahun ya, 10 tahun. Nah, itu saya lulus di Universitas Airlangga Surabaya ya. Salah satu fakultas unggulan lah ya, bisa dikatakan di Indonesia ya. Jadi itu juga loh, kalau maksudnya kalau mahasiswa terus masuk ke fakultas kedokteran gigi itu udah yang wah gitu. Ya sih kan, udah karena biayanya juga mahal terus yang sekolah yang kuliah di situ juga pasti anaknya harus pinter-pinter gitu ya. Betul. Jadi kalau mungkin ada kelebihan ada kekurangannya sih ya kalau masuk ke fakultas kedokteran gigi ya. Ini aku jelasin boleh ya? Jadi kalau kelebihannya kalau jadi dokter gigi ya, apalagi untuk perempuan itu dia nggak ada jam malam. Nah, kalau dokter gigi umum ya beda lagi, kalau dia spesialis ya kayak bedah mulut beda lagi ya. Kalau untuk dokter gigi kelebihannya itu kita nggak ada jam malam ya, jadi prakteknya biasanya dari pagi sampai paling malam jam 10 lah atau jam 11 gitu ya. Terus dari segi skill sih, nah kita banyak mempelajari skill-skill gitu. Jadi kita bisa menambal, kita bisa bersihin karang, kita bisa itu banyak skill yang dipelajari gitu. Tapi kalau kekurangannya yaitu sekolahnya lumayan mahal ya. Kita harus beli alatnya sebanyak itu ya, perlengkapannya kayak perlengkapan bengkel ya kita bawa gitu kan. Terus sekolahnya lama benar. Dulu kan kalau zaman saya 5 tahun itu udah bisa lulus. Kalau zaman sekarang 6 tahun ditambah internship 1 tahun. Lama juga ya. Lama sekali itu, sekolahnya lama dan ya kalau mau anaknya jadi dokter gigi ya harus ngumpulin uang dari sekarang ya. Ini dokter Nurul ini maksudnya ingin jadi dokter ini kemauan diri sendiri? Apa orang tua memilih kamu kayak jadi dokter gigi aja deh gitu? Karena sering gosok gigi rajin, jadi udah kelihatan bakatnya dari kecil. Hobi gosok gigi kan gitu biasanya kan. Jadi sebenarnya pertama itu saya dari SMP sih memang kayak bercita-cita pengen jadi dokter gigi. Jadi waktu itu saya nganterin kakak saya berobat di RSUD ya, di RSUD terus ngelihat nih ada poli gigi, terus saya intip-intip kan, namanya anak kecil kan ya, ngintip-intip seru juga ya gitu kan, lucu ya gitu jadi dokter gigi, buka mulutnya gini, terus ada kursi, ada lampunya gitu kan, kayaknya seru nih jadi dokter gigi gitu. Jadi waktu SMP pas ditanya mau jadi apa, jadi dokter gigi, dan alhamdulillah tercapai gitu. Itu sih. Jadi mimpi yang tercapai. Iya. Jadi pas ngerjain pasien ya enjoy ya, karena memang passionnya di situ gitu kan, ketemu orang, ngobrol sama orang gitu kan. Jadi nggak boring gitu, karena ketemu orang yang beda-beda gitu. Paling boringnya ngeliat gigi. Gigi lagi. Jadi kayaknya kalau melihat gigi yang kurang bagus gitu kayaknya udah gatel kali ya dok, pengen diperbaiki gitu. Iya. Ya, jadi pas ini kalau dokter gigi ini ketemu orang nih pertama kali yang dilihat giginya. Betul. Jadi kita dilihatin gigi. Jadi kita itu judge-nya orang itu dari gigi ya, bukan dari mata, bukan dari kulit gitu. Kalau perspektifnya dokter gigi, kalau perspektif dokter kulit beda lagi ceritanya. Iya itu dia. Jadi kita ini nih gitu kan, ini mikrodensia nih, ini nih gitu. Jadi langsung didiagnosis. Bisa didiagnosis. Ada yang mau ke dokteran giginya langsung keluar. Iya. Jadi pertama kali orang ngomong gitu kan, yang bukan didengerin dulu gitu kan. Wah, analisa langsung. Radarnya langsung baca ya, oh ini nih. Ini garis mediannya miring nih, berapa mili gitu. Sampai tahu. Sampai segitunya gitu ya. Speechless ya. Iya. Kenapa tadi sampai gini? Tadi aku diajakin ngomong banyak, berarti Wah, bisa jadi. Paling pandangan pertamanya langsung ke gigi. Iya. Kalau biasanya kan dari mata turun ke hati ya. Kalau dokter gigi dari gigi turun ke hati. turun ke hati. Turun ke hati, dari hati turun ke dokter. Nah, ini. Oke, dokter sendiri memberanikan diri untuk membuka klinik itu gimana tuh ceritanya tuh?
Apa setelah pengalaman seringnya magang, kayaknya udah saatnya aku buka deh klinik Bentaraya. Pertama kan waktu itu udah 7 tahun ya, maksudnya udah Mengabdi. 7 tahun, maksudnya ikut orang kan Iya, ikut dari orang. ya Mengabdi dari ikut orang. ya. Jadi pertama tuh saya pas lulus tuh kerja di klinik BPJS dulu Mas. Tahun berapa itu? Itu tadi 2015, Oh, 2015 akhir akhir. sampai 2019. Oke. Nah, Itu masih di kota awal tuh dok. ya di kota awal di Surabaya. By the way, Surabaya. dokter orang Surabaya, Iya, LSM. kita Bukan satu- pribumi juga. Dan ibu produser Surabaya juga. Arek Surabaya. Aduh, ngomong Bonek. Jawa. Itu tadi Mas bonek ya, Bonek. kan. Bonek. Ah, bonek. Surabaya itu Jadi- kemana aja? Betul. Mabes. Yes. Oke. Jadi awalnya itu kan tadi ya kita kan ikut klinik BPJS dulu ya. Jadi dari dokter gigi di BPJS kita kan banyak ketemu orang ya. Nah, jadi kita mempelajari psikologi orang tuh udah matang gitu Mas Oke. ya. Jadi ada pasien tipenya seperti ini, ada yang maunya seperti ini gitu. Kita awalnya di klinik BPJS. Nah, kemudian saya merantau nih, merantau ke Sumatera. Waduh, shock culture. Sokal. Bener-bener shock culture ya. Jadi Jauh amat dok ke Sumatera. ya Oh karena Dimas. ikut suami. Oh, oke Ah, oke. Bapak suami ada di depan. Iya. Jadi Oke. saya selain dokter gigi juga wanita solihah. Oh, di pasar ya. Oh iya dong, Jadi baru. baru sih ya. Jadi Harus kemanapun dong. suami melangkah, Ikutin. kita ikut gitu kan. Akhirnya ke Sumatera. Ke Sumatera nih, shock culture di sana ya. Beda ya? Saya kan orang Jawa ya, Iya. Kulon gitu Iya, ya. harus. Oh, oke. Ya, jadi ke Sumatera ketemu beragam suku ya. Ada Batak, Minang, Melayu gitu. Oke. Oh, jadi kita shock culture Mas ya, Kak ya. Jadi di situ kan ketemu orang beda lagi ya. Iya. Waduh, ada yang seperti ini, ada yang ngomongnya dadanya Iya, tinggi tinggi. gitu kan, ada yang Kaget. ini kaget gitu kan. Apalagi makanannya beda gitu kan. Terkaget-kaget gitu. Tapi dari situ oh ternyata ada ya seperti ini, ada yang seperti ini itu. Beda lagi ya ininya apa namanya? Psikologi orang beda-beda. Ada yang nadanya ngomongnya tinggi padahal nggak marah gitu kan. Kita mempelajari di situ. Nah, itu kan tekadnya makin bulat ya. Jadi saya sudah merantau, saya juga punya pengalaman banyak ya, experience yang banyak menghadapi orang yang beda-beda, beda suku, beda ini itu ya. Jadi makanya saya memutuskan untuk buka klinik gitu. Jadi buka klinik pertama itu di Sumatera itu. Enggak, di Cilegon. Oh di Kalau Cirebon. di Sumatera itu kebetulan kliniknya klinik estetik swasta. Oh. Jadi nggak BPJS, non BPJS. Jadi umum, semuanya menangani pasien umum. Gitu. Jadi mau bikin crown, bleaching, terus apa namanya tambal gigi, scaling itu dikerjakan non BPJS kalau di Sumatera. Di Sumatera berapa lama dokter? Di Sumatera dari tahun 2019 2019. sampai 2023 tadi. Terus akhirnya pindahlah ke Iya di sini. Cilegon. Nah, titik balik ke sini itu langsung kepikiran untuk buka klinik atau Iya langsung. oh langsung. Oke. Karena kita langsung cari tempat. Wah, di mana nih yang sekiranya bisa buka klinik gigi ya. Oke. Yang pastinya kita punya misi Mas, klinik giginya terjangkau tapi dengan fasilitas yang keren. Wih, Mantap ya, mantap. gitu. Catat tuh geng LSM di rumah tuh. Dokter giginya semuanya ber-SIP. Tenang saja gitu. Iya, karena kan Iya. identiknya gitu ya dok ya. Kalau ngeliat kita ke dokter gigi terus ke klinik gigi itu kan ada yang pricey ya. Ya. Iya kan gitu. Benar nggak sih Iya. dok? Ya, jadi saya jelaskan dulu ya kenapa kok pricey gitu ya. Sebenarnya gini, pricey itu satu alat kedokteran gigi itu Memang mahal ya ya. dan bahannya itu mahal dan semuanya itu biasanya kita impor ya dari luar negeri. Sampai bahan tambal kami itu dari Korea, ada yang dari Korea, ada yang dari USA. Jadi jarang yang memang asli dari Indonesia. Kemudian tang ya, tang buat cabut gigi itu ya. Terus ada lagi bane itu untuk ngungkit gigi itu. Ya aku aja udah ngilu. Oh gitu deh. Ya, itu semuanya biasanya berjati-jati gitu. Jadi itu yang membuat mahal. Tapi kalau untuk
mahal ini tergantung ownernya juga ya. Gitu. Kalau kami sih ya yang penting masyarakat Cilegon terjangkau, mudah menjangkau dengan harga sedemikian gitu. Lagi untuk kesehatan geng LSM di rumah, Iya. ini penting banget. Jadi jangan asal pilih murah, hasilnya tidak memuaskan. Betul gitu. Jadi kita sebenarnya kalau dibilang murah ya enggak juga, enggak murah-murah banget gitu kan. Memang itu tuh standar ya. Jadi standar kita apa namanya untuk harga sendiri. Baik, di Denta Raya ini Iya, klinik Denta Raya. ada apa aja nih dok, maksudnya dari segi pelayanan, maksudnya secara keseluruhan apa yang ngebedain Denta Raya dengan klinik yang lain? Oke, apa yang membedakan Denta Raya sama klinik lain gitu ya? Kita itu sebenarnya misinya ya Mas, kalau dokter gigi ya ingat di Cilegon ya ingatnya Denta Raya gitu. Oh, menjadi pembedanya itu Nah, targetnya. jadi tingkatan brand itu kan banyak ya Mas. Iya. Kebetulan Iya. saya juga belajar manajemen ya. Jadi brand itu ada banyak. Yang pertama tuh brand awareness. Jadi seberapa tahu warga Cilegon itu tentang suatu brand. Nah, kalau ditanya tahu nggak Denta Raya itu? Oh tahu. Dokter gigi yang di Cilegon gitu. Itu brand awareness namanya. Oke. Aware. Kita aware kepada suatu brand gitu. Terus kemudian ada namanya brand trust. Nah, itu tingkatan yang lebih tinggi lagi dari brand awareness gitu. Oke. Jadi kalau awareness itu kita hanya sekedar tahu aja. Oh, Denta Raya. Oh, itu klinik yang di Cibeber. Nah, cuman gitu doang, sebatas tahu kalau brand aware. Nah, kalau brand trust itu sudah percaya. Nah, yang membedakan ya itu tadi tingkatan-tingkatannya ya. Jadi Denta Raya itu udah masuk yang mana nih ya? Masuk yang brand aware, brand trust. Kalau trust itu udah percaya. Jadi kalau ke dokter gigi di situ aja gitu kan. Di situ aja di Denta Raya, klinik warna biru yang di Cibeber gitu kan. Nah, itu udah trust, udah percaya. Oke. Nah, tingkatan yang terakhir nih Mas. Brand loyalty. Loyalty. Pasien itu akan kembali lagi. Nah, itu yang membedakan Mas. Jadi Oke. saya tuh maunya menuju yang brand loyalty. Ketika pasien itu sudah loyal ke dokter gigi dan mempercayakan semua, bahkan sekeluarganya, kakek, nenek, bahkan sampai Datang ke cucunya Denta Raya gitu. ke Denta Raya. Klinik warna biru. Kenapa warna biru? Bagus sekali. Itu yang saya tunggu. Kenapa warna biru? Ini sebenarnya filosofi yang agak membangunkan ya. Maksudnya mungkin pikiran saya tuh terlalu jauh gitu ya. Jadi pertama selain biru itu menenangkan ya Kak ya. Oke. Oke, biru itu kan menenangkan. Langit kenapa warna biru? Laut kenapa warna biru gitu kan. Pertama pasti dari nama anak saya ya. Tadi nama anak saya ada biru-birunya gitu. Yang kedua karena warna biru itu menenangkan. Oke. Warna biru itu menenangkan. Jadi setiap kita kan tadi ya takut ya, ketakutan tersendiri untuk ke dokter gigi. Jadi biru itu menenangkan. Terus kemudian gini Mas, kenapa biru tulisannya putih? Nah, kakak pernah tahu nggak ini apa namanya papan nama yang ada di jalan tol? Kan ada yang warnanya dan putih ya. Ada yang satunya hijau, satunya putih. Ya kan? Satunya biru, satunya biru. Nah, warna biru dan putih ini sangat kontras ya. Nah, ketika dia di jalan dengan kecepatan 100 km per jam dengan kita naik mobil, kelihatan Mas. Nah, itu. Jadi filosofinya dari situ. Jadi ketika naik mobil ngelihat apa tuh biru warna putih, tulisannya putih gitu kan. Identitasnya kuat banget, paham. Itu ilmu manajemennya keluar, marketingnya keluar. Di sini banyak klinik warna biru nih. Nggak apa-apa. Itu keren. Iya, jadi kenapa kok warna biru dan putih gitu? Jadi ada mungkin pikiran saya terlalu jauh ya. Jadi Nggak apa-apa kalau nggak berpikir jauh, dokter nggak jadi kesini. iya, gitu kan jadi Itu yang salah satunya membedakan dengan klinik-klinik lain. Jadi ketika di jalan raya nih ada mobil lihat pelang biru itu kan luar kota ya, pelang luar kota ya. Jadi biru tulisannya putih itu dengan kecepatan berapa kilometer
terbaca gitu, tetap terbaca gitu. Jadi saya pengennya seperti itu. Iya, menarik banget. Jadi filosofinya dalam dan ini Filosofinya dalam. dalam banget makanya jadi hanya orang-orang tertentu dalam Iya. kecepatan tinggi bisa melihat oh ternyata ada warna biru pasti Dentara. Habis ini banyak klinik warna biru nih. Tulisannya putih. Terus Sekarang kenapa terinspirasi. nama kliniknya Dentara ya? Bagus, itu pertanyaan yang saya tunggu juga. Oke. Jadi denta itu gigi mas. Dental, denta, dentis itu kan dokter gigi. Iya. Den itu apa namanya? Artinya gigi. Raya artinya apa, Kak? Kayak itu luas, gede gitu kan. Benar. Jadi sesuatu yang raya itu sesuatu yang besar. Jadi pasti ownernya ini punya mimpi yang besar. Gitu. Apalagi Asik. bisa ada satu di balik itu. Raya. Selain dokter gigi, beliau dokter filosofi. Iya kayaknya ya. Jadi Sampingannya. Jadi makanya pengen balik lagi ke Dentara ya, dokternya asik gitu kan. Jadi Dentara ya, jalan raya. Pasti kan jalan utama ya, jalan terbesar itu jalan raya gitu kan. Dentara ya. Jadi saya ingin klinik ini jadi sesuatu yang raya, sesuatu yang besar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaya raya. Kayaknya itu kan jadi Amin. raya itu sesuatu yang besar. Ini dokter ini sebenarnya punya talenta lain selain dokter. Iya. Bisa jadi seorang stand up komedian. Dokter suka tertawa, berarti suka hiburan dokter. Iya benar, saya murah senyum karena dokter gigi ya kan. Kalau dokter giginya itu, kalau dokter giginya jutek ya pasiennya males. Iya. Itu tadi taruhannya Google review. Seru. Nah dokter, pelayanan apa aja yang dokter berikan nih untuk masyarakat khususnya di Kota Cilegon maupun di seluruh Indonesia di Denta Raya ini? Oke. Jadi sementara ini kan status klinik Dentara itu kan klinik pratama. Jadi klinik tuh ada dua macam ya. Oke. Klinik pratama sama klinik utama. Kalau klinik beda ya? Beda. Kalau pratama itu biasanya pelayanan yang dilakukan oleh dokter gigi umum atau dokter umum. Jadi semuanya dokter gigi umum dan dokter umum gitu. Kalau pertama. Nah, kalau klinik utama itu pasti ada spesialistiknya. Entah itu dokter kandungan, dokter anak atau spesialis yang lain. Jadi untuk statusnya Dentara Raya kan klinik pratama. Jadi melayani pelayanan gigi yang umum. Jadi kayak tambal gigi, membersihkan karang gigi, terus cabut gigi, kayak gitu, pengobatan gigi seperti itu. Kalau mau estetik ya bleaching, pemutihan gigi. Bisa. Gitu. Bisa. Gitu. Pokoknya yang estetik gigi palsu gitu. Bridge, crown gitu, dan lain-lain. Ya aku mau nanya nih dok, itu tadi kan ada dokter gigi itu dokter gigi yang umum dan estetik ya. Spesialis. Oh, itu spesialis. Ada spesialis. Kalau dokter gigi umum bisa jadi estetik juga bisa. Nah, perbedaannya apa, Dok? Oke, perbedaannya apa? Jadi dokter gigi itu sama kayak dokter umum. Ada spesialistiknya, baru tahu ya. Iya, Nah, makanya kan saya udah pernah kesini makanya saya ingin berdiskusi nih. Jadi dokter gigi itu bukan dokter spesialis, ya memang dokter gigi sama kayak dokter umum gitu. Tapi dia punya skillnya banyak, ya, skill menambal, skill ini, skill itu, ya. Itu bisa dilatih dengan ada namanya hands on pelatihan atau bahkan kita seminar ke luar negeri gitu. Jadi kita melatih skillnya dengan itu, ya. Terus kemudian ada namanya dokter gigi spesialis. Nah, spesialis di kedokteran gigi ini macam-macam. Banyak, sama kayak dokter umum. Kalau dokter umum kan ada mata ya, jantung, terus kulit dan lain-lain. Kalau dokter gigi spesialisnya apa, Dok? Gitu. Yang pertama adalah dokter gigi spesialis bedah mulut. Pernah tahu? Iya. Nah, biasanya beliau menangani ini operasi gigi bungsu yang susah ya, yang miring gitu kan. Jadi gigi bungsu itu kan ada kelas-kelasnya ya. Dia menangani operasi yang gigi bungsu yang susah gitu. Atau operasi tumor kista yang ada di rongga mulut. Oh, emang ada kista juga? Iya, betul. Atau dia menangani ini operasi kista itu cuma di ini cewek apa di rahim? rahim. Enggak, ada kista gigi. Kalau gigi berlubang dibiarkan jadi kista gitu. Gusinya itu ya. Iya, di bawahnya akar gigi ini. Kayak gitu. Jadi Nanti kalau kita pelajarin. iya boleh Oke.
Jadi tadi ya bedah mulut gitu. Atau operasi bibir sumbing pernah tahu? Ya. Nah, itu dilakukan oleh dokter gigi, spesialis bedah mulut gitu. Oke. Jadi kita yang dokter spesialis bedah mulut yang mengoperasi operasi bibir sumbing gitu. Karena itu udah wilayahnya dokter gigi spesialis bedah mulut gitu. Nah, ada lagi spesialis prostodonsia. Apa itu, Dok? Nah, apa itu, Dok? Tadi bedah mulut, sekarang prostodonsia, sangat asing ya didengar. Jadi kalau prostodonsia sendiri itu gigi palsu kayak implan, terus kemudian gigi palsu yang misalnya udah dibiarkan nih, terus gusinya sampai tipis nih, sudah nggak ada penyangganya lagi nih. Nah sama dokter gigi umum udah nggak sanggup lagi, karena kalau kita bikin di dokter gigi umum udah nggak ada penyangganya lagi nih, susah nempelnya. Nah itu dirujuknya ke spesialis prostodonsia. Kalau implan itu sifatnya gimana? Kalau implan itu kita kayak baut gitu, Mas. Jadi baut, ditanam itu ya betul, yang gigi tanam itu. Nah itu biasanya yang melakukan spesialis prosto, tapi ada yang spesialis bedah mulut juga melakukannya. Oh, berarti mereka bisa di dua hal itu bisa menangani kasus tersebut. Betul, Oke. implan spesialis prosto. Nah, ada lagi spesialis periodonsia. Nah, apa itu? Itu penangani masalah gusi biasanya, Mas. Jadi misalnya nih, Gusi berdarah. gusinya sering berdarah nih. Nah, itu kan harus dikuret ya. Atau dia gusinya menghitam nih karena rokok ya. Itu kan ini bersihkan juga. Nah, itu sama SP Perio, spesialis penyangga gigi. Oke. Gitu. Atau pernah ada ini nggak, orang yang gigi tengahnya ada renggangnya. Ya. Sering lihat sih. Nah, itu ada space-nya itu kan. Kenapa Nah, itu? itu karena apa? Biasanya karena ini nih, otot di bibir nih. Kan ada otot di situ. Nanti lihat ya, Mas. Emang bibir ada otot ya? Ada di sini yang panjang. Nah, yang nyambung di tengah tuh. Oh, itu otot. Nah, itu otot frenulum namanya. Nah, aku itu baru biasanya ya, itu kan menimbulkan renggang tuh di situ ya. Ada renggangnya, ada space-nya, itu karena biasanya ototnya itu terlalu ini. Nih, ya. Ototnya tuh nyambung ke tengah-tengah giginya. Di di gusi di tengah-tengah itu. Oke. Terlalu pendek. Nah, itu yang mengoperasi dokter gigi spesialis perio. Gitu. Oh, itu bisa dibenerin ya, Dok? Bisa dipotong. Atau pernah tahu orang cadel? Ya, saya Nah, ada. cadel. Itu biasanya nggak, itu bisa. Ya, bercanda. Jadi orang cadel tuh kenapa sih, Dok? Itu salah satu anatominya apa namanya? Iya, lidah saya tuh nggak Nggak lagi. sampai. Nah, salah satunya nih ada otot di bawah lidah, itu kan ada otot nih yang nyambung. Nah, itu namanya frenulum lingualis. Nah, kalau bahasa kedokterannya ya. Nah, di bawah lidah tuh ada otot. Nanti ditarik aja, Mas, coba bercermin ya. Terus dilihat ada ototnya kan di situ. Nah, itu ototnya terlalu pendek sehingga nggak bisa nyentuh langit-langit. Nggak bisa nyentuh Nah, Oh. jadinya cadel dia gitu. Oh, itu fungsi. Dan itu bisa dibenerin. Bisa dong, dioperasi. Dipanjangin. Nggak, dipotong biar bisa nyentuh langit-langit gitu. Nanti kita kan belajarnya ke fisioterapi lagi ya, belajar Cara R tadi belajar setelah lagi. dioperasi tadi gitu. Sedangkan dokter sendiri ini ada spesialis. Nah kalau saya dokter gigi umum dokter gitu. gigi umum. Tapi doakan saja Son. Amin, nggak apa-apa kan. Terus Keilmuan itu kan penting, belajar dan terus belajar belajar lagi. lagi. Saya Tinggal suka belajar. Target Saya suka pribadinya belajar. seperti apa. Terus ada apa Terus lagi? ada spesialis, banyak nih kalau dijelasin ya nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa, kita justru kita spesialis edukasi nih buat geng LSM. Odontologi forensik, pernah tahu? Itu spesialis baru di dokter gigi. Forensiknya saya sering mendengar. Jadi Beda-beda. Nah, Hayat bukan. itu. Jadi odontologi forensik itu spesialis forensik gigi. Jadi forensik itu kan ada data antemortem sama postmortem ya. Jadi kalau antemortem kan sebelum dianya meninggal, sama postmortem setelah dianya meninggal. Nah, itu Buat identifikasi maksudnya. betul buat identifikasi. Tujuannya. Betul, odontologi forensik. Nah, itu mempelajari tadi ya. Ini pasiennya sudah melakukan perawatan gigi di sini nih, ada datanya antemortemnya. Misalnya giginya hilang, gigi 6-nya hilang, gigi ininya hilang. Terus dicocokin nih sama data postmortemnya. Ternyata pas ditemuan ini pasiennya pas meninggal ternyata cocok nih. Giginya nggak ada nomor ini, cetakan giginya seperti ini. Terus dia pernah pakai crown, itu dicocokkan. Itu ilmu odontologi forensik.
Oh, oke, menarik Tuh. menarik. Menarik kan? Nah, itu ada spesialisnya gitu. Terus kemudian ada lagi spesialis konservasi gigi. Ya, jadi gigi berlubang kalau udah sampai saluran akar ya, udah sampai saraf. Nah, itu kan perlu perawatan saluran akar. Nah, spesialis konservasi gigi itu melakukan endo ya, perawatan saluran akar. Jadi misalnya akarnya bengkok, ada akarnya nyabangnya banyak ya. Jadi dia spesialisnya di situ. Karena dokter gigi umum sudah tidak sanggup. Lebih kayak gitu. detail lagi ya? Lebih detail lagi. Oke. Biasanya pakai optik atau pakai loop. Dia kerjanya pakai loop dan pakai optik gitu. Jadi salurannya sempit, bengkok. Itu dikerjakan oleh spesialis konservasi. Kita kali nafas dalam. Nggak menarik. Nah, ini kan menarik kan. Ada lagi spesialis kedokteran gigi anak. Oh, beda lagi. lagi. Beda lagi. Biasanya lebih ke nanganin anak berkebutuhan khusus atau kasus-kasus yang susah. Contohnya? Ya untuk pasien yang anak yang tidak kooperatif. Iya. Nah, Oh. misalnya susah nih. Anak Itu kan punya hiperaktif gitu ya. kita kan apa Kirain namanya? giginya hiperaktif, anaknya. anak-anaknya, perilakunya. Kita kan tuh lari-lari kan kita. Iya, makanya perilakunya. Jangan terlalu serius. Dokternya kan suka ketawa. Ada lagi sih spesialis radiologi kedokteran gigi. Radiologi kedokteran gigi. Itu mempelajari ya tadi ronsen gigi ya, ada panoramik, cefalometri, CBT dan lain-lain. Ya, kalau terusnya betul berkaitan dengan saraf dan akar, jangan asal nyabut kayak gitu deh. Apa? Jangan asal nyabut kayak gitu. Kalau misalnya ronsen kan dianalisa dulu kan Iya, saraf dan betul, sebagainya kan. betul. Jadi nggak asal sembarang main cabut aja. Nah, biasanya cabut gigi susah itu kita ronsen dulu. Karena kan itu berhubungan sama saraf otak, saraf mata Iya. gitu ya. Berhubungan dengan anatomi lain Ah, gitu. betul. Jadi ada saraf-saraf yang misalnya ini akar giginya nempel nggak di saraf mandibula atau saraf rahang bawahnya gitu. Ini kan sering terjadi dok, maksudnya main asal cabut aja, taunya tiba-tiba si orang tersebut buta. Oh Iya, ya. Ini sering terjadi dok. Oh tidak, itu cuma mitos mas. Itu mitos. Mitos nggak ada, sarafnya beda gitu. Oh. Jadi Nah, gini. itu kita pelajarin nih. Jadi dokter gigi itu kan harus punya skill komunikasi yang Baik. baik ya, tentunya pastinya ya. Tapi kadang kita kan pakai bahasa kedokteran ya. Jadi orang tuh kayak Nggak paham. Oh iya paham. nggak paham gitu kan. Jadi kita harus jelasinnya itu pakai bahasa orang awam. Baik. Misalnya nih mas, aku jelasin indirect restoration. Nah, ngerti nggak mas? Enggak. Nggak kan? Apa itu ya? Apa itu Kalau ya? mbak, Jadi tambalan secara tidak langsung. Hmm. Jadi ya boleh sih jelasin kayak keren-keren, istilah keren-keren, tapi ditambahin buka kurung. Jadi sehingga waktu orang awam itu baca, non medis itu baca itu ngerti gitu. Jadi bener nggak sih dok, cabut gigi itu bisa bikin buta? Nyabutnya kecuali tangannya kecolok mata ya. Bisa bikin buta. Bisa. Bisa. Masih dong. Kenapa nyabut kecolok gitu kan. Nah, itu kan. Nah, itu baru bisa bikin buta, Mas. Oke. 2025 akhir gitu loh. Masa masih percaya gitu kan. Yoi dokter. Jadi aku jelasin dulu ya. Boleh. Pakai bahasa orang awam aja ya. Jadi Ya. ini kan ada namanya otak ya di kepala itu. Nah, otak itu punya cabang-cabang saraf. Kalau di kepala ya, di area kepala itu dibagi menjadi 12. Ibaratnya pembangkit listrik nih. Pembangkit listrik kan mengalirkan listrik nih ya. Oke, Ke suka. sutet-sutet ya. Nah, ke sutet-sutet. Nah, sama kayak otak. Otak itu dia kayak nyalurin sarafnya itu bercabang menjadi 12. Nah, sedangkan untuk ke mata itu beda saraf. Ada namanya saraf optik ya, nervus nomor 2. Ya, jadi saraf nomor 2 ya, nervus itu saraf. Jadi saraf nomor 2 itu untuk penglihatan, Mas. Oke. Beda. Nah, Tidak ada hubungannya dengan saraf gigi. gigi itu tadi. Nah, saraf gigi nomor berapa, Dok? Nomor 5. Nah, ini aku kebetulan bawa nih ya. Mitos atau fakta? Apakah cabut gigi bisa bikin buta? Bisa kalau kecolok gitu ya. Gitu. Jadi jangan tegang dulu gitu kan. Lepasin gitu. Dok, bisa bikin buta nggak sih dok? Bisa kalau kecolok atau pakai tong gitu kan. Nah, itu ketawa kan jadinya. Kadang pasien tuh kan aneh-aneh ya. Nanyanya ke dokter gigi, dok, kok pahit? Disuntik tuh kan, disuntik gusinya kan pas mau cabut gigi. Dok, kok rasanya pahit sih gitu kan. Terus aku jawab,
kalau manis lihat saya gitu. Masuk. Terus perawat saya sampai muak gitu. Apa sih dok? Jadi apakah cabut gigi bisa bikin buta? Ya, jadi saraf gigi itu adalah saraf nomor 5. Namanya saraf trigeminal. Nah, itu ada namanya semilunar ganglion. Ini markasnya saraf nomor 5 tadi. Nah, markasnya saraf nomor 5 tadi kan dibagi jadi 12 ya. Ini nomor 5. Nah, di sini di ganglion semilunar ini markasnya. Jadi markas ini cabangnya jadi 3. Ya. Nah, jadi sebenarnya ada tadi yang di saraf nomor 2 kan, beda lagi kan untuk penglihatan. Sebenarnya ada lagi sebagian saraf mata yang dipersarafi oleh nomor 5. Ada juga sebagiannya biasanya untuk kelopak mata ya. Jadi itu kan nyabang jadi 3 nih. Ada branch ophthalmic, jadi ophthalmicus. Nah, ophthalmicus ini yang mempersarafi tadi mata. Nah, Bukan matanya ya, bukan semua mata bukan. ya. Justru kalau mata itu di saraf nomor 2 tadi. Nah, ini cuman sebagian aja, biasa di kelopak mata ya. Nah, itu ophthalmicus namanya. Terus dibagi lagi nih, ngepang lagi, nyabang lagi ya. Jadi saraf maxillary branch. Apa itu dok maxillary branch gitu kan? Jadi dia untuk mempersarafi gigi rahang atas. Jadi gigi rahang bawah sama atas tuh beda. Cabang sarafnya pun beda, apalagi mata gitu kan, jauh nggak nyambung gitu kan. Ibaratnya dari kalau jalan kita dari Cilegon ke Lampung sama Cilegon ke Semarang nggak nyambung gitu kan. Jadi rutenya beda. Nah, rutenya beda benar. Jadi kalau untuk rahang atas itu cabangnya di maxillary. Maxillary itu artinya rahang atas. Jadi di sini itu sarafnya untuk maxillary. Nah, untuk rahang bawah sendiri itu namanya saraf mandibula. Ya, saraf mandibula ini mempersarafi yang rahang bawah. Jadi rahang atas sama rahang bawah aja nggak nyambung. Nah, terus gimana sih dok hubungannya? Misalnya nih, kakak punya colokan di kamar. Nah, colokan HP nih lagi nyolok. Nah, ibaratnya gigi ini colokan. Colokan di HP, lagi nyolok di kamar. Nah, terus mata ini ibaratnya lampu di ruang tamu. Nah, ketika kita cabut colokannya, mati nggak lo kan? Enggak dong, gitu kan. Beda, nggak nyambung gitu kan. Jadi gigi tuh cuman ini aja, nyolok aja di saraf ini. Cuman nyolok aja ya kayak gini nih, ada akarnya kan. Ketika kita cabut kan kita cuman cabut akarnya doang, nggak nyabut sarafnya gitu kan. Jadi cuman colokannya aja dicabut gitu kan. Masa colokan kamar dicabut masa mati listrik lampu di ruang tamu nggak mungkin gitu kan. Jadi kalau menyebabkan buta tidak. Jadi itu mitos. Mitos. Mungkin LSM. kebetulan matanya lagi sakit gitu ya. Atau gigi lain mengalami infeksi. Nah, itu bisa. Kalau gigi lain mengalami infeksi itu bisa. Pernah terjadi yang infeksi gigi tiba-tiba mengalami kebutaan? Kalau sejauh ini belum pernah ya, saya selama 10 tahun praktek gitu ya. Tapi memang tadi ya, kadang kan dia sampai bengkak sampai ke mata. Itu beda lagi, itu infeksi. Infeksinya menyebar gitu aja sih Mas. Infeksinya menyebar dan bisa bikin buta. Justru kalau nggak ditangani malah bisa bikin buta kemana-mana. Itu namanya penyebaran infeksi gitu kan. Tapi indikasinya berawal dari gigi yang infeksi itu? Iya, bukan dari cabut giginya. Bukan cabut gigi? Bukan, infeksi. Justru kalau infeksi tidak ditangani bisa menyebabkan menjalar, benar, bisa menyebabkan buta, bahkan bisa menyebabkan kematian Mas. Justru karena dari infeksi tadi, dari gigi berlubang yang kecil tadi gitu, menyebar jadi kematian seperti itu. Kenapa dok? Kok bisa? Memang iya toh dok, cuma gigi berlubang aja bisa mati gitu kan? Kalau menyebar luas dan tidak segera ditangani. Gitu. Semua itu berarti berawal dari infeksi. Benar. Jadi kalau gigi berlubang itu jangan disepelekan. Benar. Gigi itu satu hal yang sangat penting kan. Ya, buat makan gemblong. Jadi gimana sih dok kok? Emang iya dok kalau ada pertanyaan bisa bikin buta cabut gigi enggak? Infeksi gigi justru ya bahaya ini. Gimana sih dok cerita awalnya infeksi gigi itu bisa jadi berbahaya ya bagi organ-organ tubuh lainnya, bahkan menyebabkan kematian. Serem banget nih ya. Gitu. Jadi awalnya berawal dari sini Mas. Nah kak ya, jadi gigi sehat tuh ada bagian-bagian gigi. Kalau kita potong giginya ya,
Nah, kita potong nih, set. Nah, kelihatan nih bagian gigi nih, set. Ada namanya lapisan enamel atau lapisan email. Itu bagian yang melindungi awal permukaan, ya. Nah, ketika itu giginya lubang, pasien tuh nggak sadar, orang itu nggak sadar kalau giginya lubang. Cuman kerasa, kok gigiku ada hitam-hitamnya ya, gitu kan. Alah, nggak apa-apa, nggak sakit gitu kan. Udah diabaikan tuh. Itu biasanya sampai lapisan email karena belum ada rangsangan sakit gitu. Tapi ketika sampai bagian yang dentin yang warna kuning ya, itu pasiennya udah ngerasa kok ngilu ya gigiku yang hitam ini ya gitu kan. Itu berarti sudah sampai lapisan dentin. Kenapa sih dok kok sampai lapisan email ini nggak sakit tapi sampai lapisan dentin sakit? Nah, kenapa nih? Why gitu kan. Jadi ketika sampai lapisan email itu cuman aja di ujung sarafnya aja. Nah, kalau di ujung aja kan kadang kalau pasiennya nggak peka kan nggak ngerasa apa-apa ya gitu kan. Jadi kayak yang nggak apa-apa, nggak peduli, cuman kena ujungnya. Nah, sedangkan di sini tuh sudah ada kayak rongga-rongga. Jadi tubulus dentin namanya. Jadi ada rongga-rongganya. Di situ ada perjabangan kecil-kecilnya. Nah, udah kena apa namanya, bukan sarafnya sih, cuma masih di ujung kecilnya sarafnya. Nah, di situ makanya mulai merasa ngilu ya, mulai ngerasa ngilu. Nah, biasanya ke dokter gigi nih, kok gigi saya ngilu ya? Oh, ternyata bolong nih, lubang. Nah, itu harus kita tambal, kita tutup. Karena kalau ada rangsangan udara, rangsangan makanan yang masuk, itu sudah ngerasa ngilu gitu. Jadi harus kita tutup. Nah, kalau biasanya nih ya pasien tuh datang tuh kalau udah sakit gitu, udah baru inget saya gitu. Jadi ketika sakit aja inget saya ya, kalau nggak sakit udahlah ya makan apa aja gitu kan. Nah, gas gitu. Nah, kalau udah sampai saraf tuh bisa, aduh gigi kok sakit. Nah, itu udah sampai saraf nih, udah yang sampai lapisan merah, pink, nah kayak ini nih. Nah, dia sampai sini, waduh itu berdenyutnya sakit banget tuh ya. Jadi biasanya kalau udah sampai sini, nah itu nggak bisa ditambal langsung. Ibaratnya kalau kita tambal, makin kejepit itu saraf ya, makin terangsang, makin sakit. Kita hilangkan sarafnya, kita buang, kita bersihkan. Sarafnya dibuang? Iya, kita rawat saluran akar namanya. Root canal treatment atau perawatan saluran akar. Jadi kita rawat saluran akarnya, kita buang. Nah, yang menyebabkan dia sakit kan karena sarafnya terangsang. Kalau kita buang sarafnya kan udah nggak ada lagi rasa gitu kan, mati rasa gitu kan. Jadi kita buang. Kita buang, kita rawat saluran akar namanya, kita matikan ya, kita tutup, kita tambal lagi, udah selesai gitu. Atau kalau misalnya sudah tidak ada mahkota giginya nih, jadi ini kan mahkota, ini akar, jadi gigi itu nggak cuman gini doang ya, biasanya kita kan kelihatan cuman atasnya aja ya, mahkotanya aja, padahal mahkotanya ya maksudnya. Kayak gini nih, padahal masih aja ada yang nancap di tulang ya. Nah, ketika sudah habis nih mahkotanya atau cuman tersisa sebagian, itu nggak bisa ditambal, gitu. Karena pondasinya sudah nggak ada. Pondasinya kecil, sedangkan tambalannya besar, nggak bisa dong, gitu kan. Mau nggak mau harus dicabut, gitu. Pasang gigi palsu. Pasang gigi palsu. Terus kenapa jadi dokter gigi itu prospek? Karena kan organ manusia paling banyak gigi. Ya kalau mata cuma 2, hidung cuma 1, jantung cuma 1, gigi 32 kalau gigi dewasa. Oke. Gigi belum gigi susu ya, gigi susu ada 20. Geng LSM menarik sekali ya kan? diskusi kali ini. Padahal cuma gigi ya, ternyata menyimpan banyak fakta tersembunyi gitu ya. Nah, fakta tersembunyinya apa lagi dok? Nah, tadi ya, kenapa di awal podcast saya bilang, kenapa sih dok kok ke dokter gigi tuh dari awal gigi itu tumbuh. Nah, kenapa? Why gitu kan? Karena gini, kita tuh bisa melihat kelainan-kelainan gigi itu berawal dari kecilnya. Misalnya nih, ada gigi yang mundur 1, wah ini tuh telat cabut gitu dulunya gitu. Kita bisa memprediksi seperti itu. Jadi pertama kan kita lihat dari gigi susu ya. Nah, gigi susu itu alah nggak penting gigi susu gitu karena toh nanti copot sendiri. Toh nanti diganti sama gigi dewasa gitu kan. Padahal itu sangat sama pentingnya dengan gigi dewasa. Loh dok, kenapa? Karena satu ya, pernah lihat nggak anak gigi susu terus ada space-nya banyak, jarak-jaraknya banyak. Renggang. Nah, pernah kan? Ada yang gigi susu tuh rapat-rapat nih. Rapat bagus, bagus ya giginya rapat. Justru malah yang rapat bagi gigi susu tuh nggak bagus nih. Nggak bagus kak. Ya. Kenapa kok nggak bagus dok? Karena gini,
Gigi susu itu kan ukurannya kecil-kecil ya. Mm-mm. Nah, jadi space itu diperlukan. Namanya diastema multiple kalau istilah di kedokteran gigi. Jadi space atau jarak itu antar gigi itu diperlukan. Karena apa? Karena nanti gigi yang penggantinya itu ukurannya lebih besar. Nah, ukurannya lebih besar, sedangkan gigi susunya rapat-rapat, pasti nanti akan tumbuh Numpuk ya. berantakan. Betul sekali. Jadi dari gigi susu ya, pas pertama kali datang anak itu kita bisa memprediksi, waduh bakal berantakan. Waduh ini gedenya bakal kayak ini nih. Tapi kalau dia berjarak, wah seneng nih dokter giginya ada jaraknya gitu. Terus pertanyaan selanjutnya apa biasanya kalau ditanyakan sama pasien-pasien atau orang tua pasien? Dok gimana nih dok? Udah anak saya udah nggak ada jaraknya gitu kan. Bisa nggak sih dok di ini biar ada jaraknya gitu kan. Sebenarnya gini, itu tergantung perkembangan rahangnya. Jadi rahang itu berkembang. Karena rahang itu kan tulang ya. Iya. Sama kayak tulang kaki, tulang tangan. Oh, akan membesar seiring Akan bertambahnya berkembang usia. gitu. Iya. Jadi tangan kaki itu kan ada olahraganya. Misalnya kalau olahraga kaki contohnya apa? Jogging. Terus berenang gitu kan, basket biar tinggi gitu kan. Nendang. Nah, lompat gitu Iya kan. kan Muay Thai, olahraga Ya, nendang. pilates, padel. Iya kan, sekarang kan kayak gitu ya. Lagi Jadi rame. kalau rahang itu kan juga tulang kan, Mm-mm. bisa berkembang. Ada nggak sih dok olahraganya apa gitu? Tahu nggak olahraganya rahang apa kak? Makan. Benar. Tapi ada yang lebih spesifik lagi. Ketawa. Bukan. Ketawa terus. Makannya yang agak keras, yang Nah, betul. buat latih otot rahang Nah, kan. betul. Itu namanya mengunyah. Oh, Tapi pada ini ya anak-anak ya sering pada anak-anak kalau orang dewasa mengunyah ya bukan berkembang lagi rahangnya, perutnya ya. Gitu ya. Jadi, Iya. jadi gitu. Jadi kenapa dari kecil kita bisa memprediksi giginya ya. Kita juga bisa memberikan edukasi kepada orang tuanya ya. Seperti apa cara menjaga kesehatan gigi dari kecil biar bagus giginya ya. Jadi diastema itu tadi diperlukan untuk pertumbuhan gigi dewasanya. Nah, ketika dia tanggal prematur ya, maksudnya makan coklat, makan permen, terus giginya habis nih. Terus habis itu lepas nih, belum umurnya, belum waktunya. Kan ada waktunya nih. Ini harusnya 6 tahun atau 7 tahun udah lepas gara-gara ini. Karena kalau udah lepas gimana? Karena yang seharusnya berkembang jadinya langsung tumbuh, jadi berantakan gitu. Belum sempat tumbuh dia sudah gigi dewasanya udah muncul gitu. Jadi gimana sih dok olahraganya olahraganya rahang gitu ya. Olahraganya rahang mengunyah gitu. Punya berapa kali gitu ya? 32 kali. Jadi dari kecil dibiasakan kan anak-anak tuh ya, itu kan makannya suka dimut ya. Iya. Nah, itu malah nanti menyebabkan maloklusi atau kelainan pada gigi. Jadi giginya berjejal ya, berantakan. Nah, olahraganya adalah dengan mengunyah. Mengunyahnya apa, Dok? Mengunyahnya tadi yang keras-keras. Nah, celakanya zaman sekarang itu banyak makanan yang processing food gitu. Jadi makanan siap saji. Nah, yang awalnya daging sekarang jadi nugget. Yang awalnya daging sapi sekarang jadi bakso. Yang awalnya daging ayam sekarang jadi bakso juga ya gitu. Nah, jadi zaman sekarang tuh sering terjadi gigi berjejal. Beda zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ngunyahnya bener-bener karena beneran ayam, beneran daging gitu kan. Kalau sekarang kan bakso gitu. Terus berarti nggak bagus dong? Bukan berarti nggak bagus, tapi kalau kita bisa memposisikannya, mengunyahnya itu seperti mengunyah daging, boleh makan itu semua ya. Ya gitu. Jadi mengunyah, rahangnya berkembang. Gitu. Jadi semakin mengunyah, semakin rahangnya berkembang. Gitu. Oke, Dokter Nurul. Ini berkaitan dengan pertumbuhan gigi. Gigi terakhir, gigi bungsu nih. Kebetulan saya mengalami. Makanya saya ngundang dokter ke sini. Ingin nanya langsung pada pakarnya. Enggak. Gigi bungsu itu sebenarnya kenapa harus ditanyain? Ini nggak tahu benar nggak tahu ya, namanya berita di media sosial cabut gigi bungsu tiba-tiba mengalami kematian. Maksudnya berproses tuh. Dia masuk rumah sakit awalnya gara-gara cabut gigi bungsu. Nah, menurut dokter sebenarnya gimana tuh, Dok? Baiknya. Kalau itu apa gini ya, jadi yang namanya media sosial ya,
kalau nggak dibumbuin, kalau nggak beritanya heboh, nggak bakalan kejual gitu kan ya. Itu kan kayaknya kan nggak mungkin ujuk-ujuk Iya, ya, bahasa Jawa nggak mungkin betul. ujuk-ujuk langsung jadi Iya, sebuah mati gitu kematian. kan, enggak. Oke. Tadi. Gitu ya, Dok. Jadi saya kan ngikutin paling 80% ya. Sekarang kasusnya ya udah ditutup ya. Di mana itu di Jawa Timur ya kebetulan ya. Tahu berarti ya? Ya tahu. Nah, sebenarnya kalau kematian kalau gigi bungsu enggak karena cabut gigi bungsunya, justru karena infeksi setelah Infeksi cabut gigi. gigi. Nah, infeksi itu kan bisa didapatkannya di mana-mana, bukan di klinik doang. Setelah kita pulang, kita kan nggak bisa kontrol. Jadi atau dia punya penyakit lain, penyakit sistemik yang tidak diketahui sebelumnya. Kita kan mungkin ada sebagian orang aja ya yang rutin general check up ya, medical check up gitu kan. Nah, selain itu kan banyak juga yang nggak medical check up gitu. Bisa jadi dia punya penyakit lain, misalnya hipertensi, diabetes atau dan lain-lain atau punya penyakit jantung. Nah, yang kedua bisa karena infeksi gitu. Jadi infeksi itu nggak hanya didapatkan di klinik aja, ya bisa juga didapatkan di luar klinik. Misalnya dia pakai sendoknya pas makan nggak bersih gitu, atau dia suka nusuk-nusuk pakai peniti atau apa gitu ya. Gitu. Jadi itu lebih ke infeksinya sih mas. Infeksi setelah tadi cabut gigi gitu. Ini pengalaman ya dok, saya nih dulu pengalaman. Awalnya kan memang hanya sakit gigi itu, hanya sakit gigi terus. Bukan sakit hati kan? Sakit gigi terus udah gitu kan udah di pengobatan kan. Nah pas mau dicabut itu nggak bisa gitu di klinik sini tuh ya. Saya harus ke rumah sakit. Maksudnya nggak bisa ini gimana? Jadi itu ketika saya disuntik itu tuh saya itu nggak bebal-bebal dok. Oke. Nah akhirnya kan harus dirujuk lah ke rumah sakit yang lebih besar tuh ya. Nah udah di ronsen segala macem tuh, akhirnya dicabut lah. Tapi after dicabut itu saya tidak sadar dok. Tidak sadar? Iya, saya itu 2 hari nggak sadar. Iya. Dicabutnya dengan bius apa waktu itu? Lokal? Bius lokal. Bius lokal. Bius lokal biasa. Nah itu kan akhirnya jadi kemana-mana lah. Tapi setelah itu saya tahu ternyata saya itu ada penyakit yang menyebabkan itu. Autoimun kan? Terus ada lagi ternyata saya memang ada penyumbatan di kepala. Nah, itu dia. Pasti ada faktor penyertanya gitu kan. Faktor sistemik yang tidak diketahui pasien tadi gitu ya. Jadi itulah pentingnya general check up sih sebenarnya gitu. Karena kan kita juga sebagai dokter gigi juga nggak mikirnya sampai ke situ ya gitu kan. Jadi dokternya juga agak shock waktu itu. Aneh gitu kan. Nggak sesuatu yang secara umum terjadi. Jadi ada faktor X ternyata gitu. Kita kan sudah nanya nih, punya ini nggak, punya penyakit lain nggak? Itu udah ditanya mas, pas awal tuh kan udah ditanya pasti ya. Jadi punya penyakit lain nggak? Ini gitu, itu di awal sudah ditanya gitu. Udah sarapan belum? Sudah istirahatnya cukup belum? Jadi sebelum cabut gigi tuh ada step-stepnya, ada tahap-tahapnya seperti itu. Biasanya kalau habis sarapan enaknya minum ya. Udah mulai haus. Kayaknya udah deg-deg ini. Iya, biar nggak terlalu tegang kita minum dulu kali ya. Dokter kalau mau minum silahkan dipilih. Lucu Jadi nih. ini ada minuman dari sesegar itu. Nah ini warna biru. Oh iya, dokter kasih ke warna biru. Suka pecinta warna biru. Silahkan. Identik ya ini ya. Oh iya. Tapi kayak Identik. PDG itu warnanya ungu. Persatuan Dokter Gigi Indonesia itu warna ungu. Oh gitu. Pas lah ya. Silahkan dinikmati. Jadi geng LSM aku mau minum summertime. Yang pastinya seger banget ini, apalagi masih beku-beku. Gimana dok rasanya dok? Iya bikin nafas seger nih. Ada jahe-jahenya dong. Iya benar, ada jahe-jahenya nih. Ini pakai gula singkong. Wah ini bikin ya gula singkong. Oke bagus nih, enak, seger, bikin nafas seger. Nggak bikin sakit gigi. Enggak nih. Nggak bikin sakit gigi. Pastinya cocok untuk urusan kesehatan. Apalagi olahraga, minumannya harusnya ini minuman sehat. Seseger itu. Jadi pas kita ngomong sama pasien nih, jadi pede kalau habis minum seseger ya. Masuk. Nafasnya jadi seger. Kan? Dok balik lagi ke gigi bungsu. Karena ini sedang terjadi ya sama diriku.
Sebaiknya gigi bungsu itu dicabut atau tidak dok? Atau dibiarkan saja? Karena indikasi orang kan beda-beda ya. Maksudnya ada yang merasa ini mengganggu dan ini ngerasa sakit. Iya. Baiknya gimana nih dok? Betul. Jadi kenapa sih gigi bungsu tuh akhir-akhir ini tuh sering jadi trending topik ya benar. Tadi Mas ya, selain tadi makanan tadi kan sekarang kan mengunyahnya jadi ini ya kurang ya karena tadi semakin kemajuan zaman jadi banyak makanan yang proses input tadi ya. Jadi ngunyahnya kurang, rahangnya kurang berkembang. Nah, gigi bungsunya jadi nggak tumbuh gitu kan. Jadi kurang tepat. Terpendam lah ya. Betul. Terpendam, istilah medisnya impaksi. Jadi gigi bungsu itu wajib dicabut nggak sih dok? Tergantung mas. Kalau rahangnya cukup dia buat tumbuh misalnya nih, ini ada berapa senti nih untuk tumbuh ya. Nah dicocokkan sama apa namanya hasil ronsennya nih. Misalnya butuh 10 mili ya, 10 mili untuk dia tumbuh. Nah ternyata rahangnya tersedia nih. Nah terus arah tumbuhnya pas, dia nggak miring, lurus ke atas gitu kan. Jadi nggak perlu dicabut nggak apa-apa selama dia nggak ada keluhan, tidak mengganggu aktivitas kerja, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Tapi kalau dia rahangnya sempit tadi ya, rahangnya sempit, tumbuhnya ini nggak sempurna, Nyocok. nah nggak tegak lurus, misalnya dia gini miring ya, nah dia sampai dorong gigi sebelahnya sakit, bikin berlubang, nah itu mau harus dicabut gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih, dok biasanya gigi bungsu ini tumbuhnya umur berapa sih dok? Beda-beda, tiap orang tuh beda-beda. Tadi ya tergantung ukuran rahangnya cukup apa enggak. Terus tergantung dia tuh ada daya erupsi atau enggak. Dia sering mengunyah enggak? Karena mengunyah itu kan juga merangsang pertumbuhan gigi gitu ya. Iya. Terus ada yang tumbuh umur 17, ada yang baru 30 tahun baru tumbuh, ada yang 40 tahun baru tumbuh gitu. Ya, jadi banyak faktornya. Jadi yang harus dicabut adalah yang mengganggu dan tumbuhnya tidak tegak lurus. Gitu. Iya, tergantung luas si rahangnya berarti. Betul sekali. Gitu geng LSM. Dok, struktur gigi itu ada yang bilang ya struktur gigi itu ada pengaruh dengan keturunan. Betul nggak sih dok? Oke. Biar aku jawab boleh. Struktur ya lebih ke ukuran sih. Nah, jadi misalnya ini ada ibu sama bapak nih punya anak ya. Aku mau lihat ini boleh? Boleh silakan. Jadi ada ibu sama anak nih. Misalnya si ibu nih normal nih giginya. Jadi giginya nggak gede-gede nih. Tapi si bapaknya giginya gede-gede. Nah pas nurun ke anaknya ternyata giginya ikut gen bapaknya. Waduh ukurannya gede-gede gitu. Berantakan rahangnya kayak ikut ibunya kayak gitu. Jadi ada juga misalnya nih gigi apa namanya bapaknya ada yang kecil atau ibunya ada yang kecil nih konis namanya atau mikrodonsia kecil tidak senormalnya ukuran gigi gitu. Anaknya juga pas kayak gitu ada yang seperti itu gitu. Jadi lebih ke ukuran dan bentuk. Kalau gigi kelinci dok yang dua besar yang saya. Oh ya nanti. Gingsul. Oh ya oke. Gigi kelinci sama gigi gingsul. Gigi kelinci kan yang di duanya tuh, dia apa di depan dua itu gede, yang lainnya kan kecil itu dua menonjol banget ya. Ya, gigi saya juga gigi kelinci kebetulannya. Oh Jadi, gitu. jadi kenapa sih dok dinamain gigi kelinci gitu? Jadi ukuran gigi seri atas itu memang cenderung lebih besar, cenderung ya daripada gigi sebelahnya. Nah, tapi kalau terlalu besar itu kan dinamain gigi kelinci. Nah, gigi kelinci itu ada yang alami, ada yang buatan gitu. Jadi yang alami itu seperti apa? Seperti saya. Jadi giginya memang besar. Ada istilahnya ya. Istri jauh banget. Minum Istilah dulu Mbak. Ya minum dulu kayaknya harus minum sesegar dulu ya. Biar lebih semangat, lebih keren, jangan tegang dong. Ngobrol sama saya santai aja, udah chill aja, dan minum aja dulu. Jadi ada istilahnya makrodonsia. Makrodonsia itu gigi yang ukurannya lebih besar daripada gigi yang lain. Gigi ukuran normal yang lain gitu. Misalnya gigi depan ini gigi seri ya itu makrodonsia cenderung kebanyakan gitu. Jadi itu memang nggak normal justru yang gigi kelinci yang ukurannya gede itu. Nggak normal. Gitu. Misalnya harusnya berapa mili ya, misalnya 8 mili. Dokter natapnya tajam banget. Iya. Udah gitu numpuk lagi ada dilihatnya dokternya Jadi lebarnya jadi berapa gitu. Itu makrodonsia. Tapi kalau mikrodonsia
yang harusnya ukurannya 8 mili jadi 6 mili kayak gitu. Itu Berarti mikro. itu nggak normal. Ya? Nggak normal harusnya. Dan kebetulan saya menanya itu kebetulan ponakan saya baru kelas 5 SD, maksudnya gigi kelinci itu. Nah, itu akan semakin dewasa apa akan sama rata atau akan seperti itu aja? Tetap. Seperti itu. Baiknya gimana, Dok? Diratakan kan? Sebenarnya gini ya, Mas, ya. Itu tergantung mazhab dan kepercayaan masing-masing ya. Jadi ada kayak gitu kalau juga. secara estetik ya secara ya kan Mas, Iya, jadi kan iya, ada iya. yang boleh dibentuk, Iya. boleh dibentuk ya, ada yang bilang jangan, Nggak nggak boleh, boleh ya. karena itu mengubah bentuk. Iya. Gitu. Sebenarnya Iya. saya kembalikan ke Paham, pasien paham. masing-masing ya. Dia pakai pahamnya apa gitu kan. Jadi kalau secara estetik memang kurang bagus. Kalau secara ilmu kedokteran gigi, jadi ya diperkecil Mas ukurannya. Gitu. Berarti secara kesehatan baiknya dibenerin. Kalau kesehatan enggak? Enggak, Kalau enggak, kesehatan enggak? enggak. Estetik. Pengaruh ya. Estetik. Oh. Lebih ke penampilan aja gitu. Oke. Tapi orang zaman sekarang malah namanya estetik itu kan kadang ngikuti zaman ya. Iya. Sekarang lagi ngehits ini rambutnya curly ya. Saya itu kan. Atau Ini asli. atau sekarang lagi musim potongan yang zigzag ya, Ah, itu iya. kan. Itu sebenarnya lebih ke ini ya, Gaya. tren. Nah, atau sekarang lagi musim nih gigi kelinci gitu, di veneer, ditambahin pakai bahan tambalan gitu. Jadi veneer tuh ada 2 macam ya. Veneer tuh kayak lapisan yang melapisi lapisan luar gigi gitu. Jadi ada yang veneer tuh direct langsung ditempel pakai bahan komposit sinar, atau dia indirect secara tidak langsung. Jadi ditempelnya pakai porselen. Oke. Gitu. Jadi gigi kelinci buatan. Memang gigi kelinci itu ada 2 macam ya. Ada yang memang asli dari lahir. Dari Dok, tenang aja, Dok. dari apa namanya? Gigi dewasanya tumbuh atau tadi apa namanya? Buatan. Gitu, mengikuti tren. Trennya. Gitu. Oke, sederhana ya, Dok. Oke. Ya kalau gigi gingsu itu kan. Betul. Gingsu. Gigi gingsul. Kenapa sih Dok? Gigi taring tuh sering tanggal 1 kayak suami saya. Oh iya, benar. Senja yang mantul ya. Itu. Gue kira dokter asal Kenapa? dokter Ya kan gigi. Kayaknya udah mulai dicabut ya. Enggak, gigi seri itu enggak gigi taring tuh enggak boleh dicabut. Karena Oh, gitu. karena dia itu menahan sudut bibir. Dia menahan sudut bibir. Ketika gigi taring itu dicabut, dia langsung kayak gini. Langsung turun bibirnya karena dia adalah Mempengaruhi ya? iya, membentuk sudut bibir kalau gigi taring. Kenapa dia itu bisa gingsul? Karena karena gigi taring itu adalah gigi depan atau gigi anterior yang tumbuhnya terakhir. Tadi kan ada gigi bungsu ya. Nah, kalau gigi bungsu itu adalah gigi posterior atau gigi belakang yang tumbuhnya terakhir. Yang di sini nih. Nah, yang di sini betul. Tapi tumbuh cuma 1. Kalau saya ya, ada yang 2 nggak, Dok? Oh, ada yang 4 dong. Kalau di foto ronsen sampai atas-atasnya juga. Kan gigi ada 32. Iya, gigi Oh, bungsu. berarti atas. Oh, itu. Betul. Saya sih baru 1 ngerasain. Masih baru Mas ya. Belum dewasa berarti Mas. Enggak. Iya, kalau saya masih di bawah umur. Coba. Jadi kembali lagi ya. Tapi kalau gigi depan, khususnya gigi atas yang paling terakhir tumbuh adalah gigi taring. Nah, karena dia paling terakhir tumbuh, nggak dapat tempat dapat dong. tempat. Teman-temannya yang lain udah nge-keep tempatnya ya. Udah aku pakai nih, nih tempatnya nih gitu kan. Aduh, aku kemana nih gitu kan. Bingung akhirnya ke depan. Nah, akhirnya ke depan dia terjadilah gingsul. Seperti itu ceritanya. Jadi gigi taring adalah gigi depan. Aduh, habis ini pinter aku jadi dokter gigi. Berapa SKS tadi? Udah berapa SKS? Jadi gigi taring adalah gigi depan yang tumbuhnya paling terakhir, sehingga menyebabkan giginya gingsul, nongol itu. Nanti kalau ada dosen yang nanya udah Bisa. Lulus saya. Aku mau nanya seputar yang ini. Kan kalau ini gigi yang normal ya, yang sehat lah ya. Sehat. Tapi kan kalau yang ini kan Gigi giginya rusak, udah mulai rusak bolong, lah ya. karies, iya. Sebelum kesini kan berarti kan berawal dari hal seperti ini nih. Iya, kecil. Ya kan? Kecil kayak gini. Kalau indikasi hitam gini memang sudah bolong apa baru gejala apa gimana? Oke. Yang di atas ya, sebelum yang di pinggir, sebelum yang ini gini. Udah masuk ke dalam. Enggak, masih di atas ini iya. nih. Oke. Masih cuma kelihatan kayak serat urat gitu loh. Oke, saya jelasin dulu ya. Jadi kapan sih dok
Gigi itu dikatakan berlubang. Kalau cuman garis hitam gimana dok? Itu sebenarnya cuma tanda. Oh, Tanda mau ngasih lubang. tahu dia ya. Kayak warning. Indikasi awal. Warning, gigi lo mau lubang loh, gitu kan. Oke. Ini tandanya dari yang pencipta gitu kan, ada garis hitam. Ini berarti kan kita udah dapet warning istilahnya. Oke. Gitu kan. Nah, kapan itu dikatakan gigi berlubang? Nah, apa? Dokter itu kan biasanya periksa nih pakai alat namanya sonde, maaf ya. Oke. Jadi pakai alat namanya sonde ya. Dingin banget ruangannya ya. Oh, kedinginan. Jadi Saya sedang pegang remote AC. Nih, atur. Gak mau ngomong aja dong. maaf ya. Soalnya di narasumber sebelum-sebelumnya mulai kedinginan dia batuk-batuk. Dia nggak bilang. Tenang dok, aman. Jadi kita punya alat namanya sonde. Ketika sonde itu ujungnya sudah masuk, nah itu berarti sudah terjadi lubang. Nah sebenarnya saya tuh bingung kalau ditanya orang ya. Bukan berarti bingung obatnya ya, enggak. Oh dok, aduh teman SMA, teman SD, teman ini ya banyak yang nanya kan, dok gigi saya sakit, obatnya apa? Nah sebenarnya saya tuh gimana ya, padahal gigi sakit tuh banyak gitu kan penyebabnya gitu kan. Jadi kalau giginya sudah hitam sedikit itu cuma tanda aja. Tapi kalau sudah masuk nih alat dokter gigi ya, kan harus ke dokter gigi 6 bulan sekali ya mas ya. Jadi tuh ngecek udah masuk berarti dia udah terjadi lubang gitu. gitu. Jadi dokter gigi yang tahu nih ya. Atau kalau dirasa sisa makanan udah nyemplung, nah itu berarti udah lubang. Sisa makan udah nyemplung berarti itu udah berlubang gitu. Berlubang. Nyemplung kan berarti masuk kan? Iya. Ada rongga di situ gitu ya. Ya udah deh, karena udah ngomong makanan, saya mau melatih rahang dulu. Iya, mau melatih rahang dulu nih. Betul, ini Makan bagus nih ya Gipang singkong, cemilan dokter harus nyobain. Jadi ini Gipang singkong Khas produk Cilegon ya. UMKM, khas Cilegon dari Dapur Waepong. Pasir Ini juga Angin. gulanya Dapur juga gula singkong enggak. Mantap kalau gula Dokter singkong harus tidak nyobain. merusak gigi ya. Karena Ya. ini makanan khas dan jarang-jarang dok. Iya betul. Silakan dokter cobain. Ini saya pertama kali nih. Pertama kali Enggak sih maksudnya. dokter gigi harus nyobain. Enggak maksudnya kalau makan jimpangnya udah sering. Ya, Tapi udah. ini Jipang maksudnya ini singkong. pertama kali. Oh iya. Biasanya Jipang kan Jipang singkong. ketan dok. Ya. Ini Jipang singkong. Susah ya dok ngambilnya dok? Iya susah nih. Dapur Waepong patahin aja dok. Kalau makan jipangnya sering kok. Sering gitu. Iya. Ini dok sambil Kalau punya makan- kita kan makan yang manis-manis ya. Sebaiknya perawatan untuk gigi ini seperti apa aja sih dok gitu biar giginya itu sehat gitu. Bagus. Aku taruh mana nih? Ya. Jadi saya minum dulu boleh ya? Iya dok. Silakan. Jadi Gipang singkong ini enak banget deh. Makan aja lu. Iya, ini nemenin dokter sambil minum saya makan dulu ya. Olahraganya rahang ya. Bener kan? Nah, iya maunya. Berapa ngunya? 32 kali. 32. Wah, kirim lagi. Jadi gini, apa saja sih dok yang bisa dilakukan biar gigi itu tetap sehat ya? Nah, pertama yang harus dilakukan nih ketika seumuran kita ya udah dewasa. Nah, kita harus mengembalikan lagi nih yang bikin gigi berlubang tuh apa? Kita kan harus tahu konsepnya ya. Gigi itu rusak karena apa? Terus gigi itu terbentuk karang tuh karena apa? Gitu kan. Jadi kalau gigi berlubang sendiri itu kan salah satu penyebabnya adalah sisa makanan. Ya, sisa makanan. Jadi ketika kita makan nyisa makanannya. Ketika kita makan bersisa makanan yang ada di rongga mulut. Nah, berarti kan tugas kita adalah menghilangkan atau menghempaskan sisa makanan ya. Kotoran. Jadi sisa makanan itu bisa jadi karang, bisa jadi lubang. Kok bisa dok? Kapan bisa jadi karang? Kapan bisa jadi lubang gitu kan? Ketika jadi lubang itu ada namanya kuman Streptococcus mutans ya. Jadi itu ibaratnya artis itu kuman paling terkenal, artis paling terkenal di rongga mulut itu ada namanya Streptococcus mutans. Nah, kuman ini bisa menyebabkan tadi gigi berlubang tadi ya ketika sisa makanan. Grogotin. Jadi ketika sisa makanan itu masih nyisa, itu akan membusuk. Nah, si kuman Streptococcus mutans ini Terkikis yang gitu ya dok. Jangan tuh. tugasnya bikin gigi berlubang. Nah, tapi kalau
itu sisa makanan dia mengendap terus kena air liur, sedangkan air liur kita kan mengandung mineral ya. Nah itu bisa mengeraskan sisa makanan, jadilah karang gigi gitu. Jadi bisa jadi lubang, bisa jadi karang. Gitu. Tergantung ininya perjalanannya ya. Jadi karena air liur ya itu udah mengendap jadi karang gigi. Terus tugasnya kan tadi berarti sisa makanan nih PR-nya gitu kan. Selain faktor lain kan sisa makanan nih berarti yang apa namanya harus dibersihkan, yang paling utama. Nah, berarti kan sikat giginya harus benar ya. Sikat giginya harus benar. Pertama kali adalah sikat giginya harus benar. Sikat giginya seperti apa, pasta giginya seperti apa, ukurannya seberapa, waktunya kapan. Nah, itu penting loh semua. Dan tidak semua orang itu tahu cara menyikat gigi seperti apa gitu kan. Jadi, nggak bawa sikat gigi nih ya. Jadi pertama adalah cara sikat giginya. Sikat giginya dulu aja ya. Sikat giginya seperti apa dok? Yang pasti kalau sikat gigi disesuaikan dengan ukuran rahang ya, dengan ukuran rahang. Gimana tuh? Ya kalau anak-anak pakai yang kecil. Nah, masa iya dewasa pakai kecil iya, kan? Ukuran rahang. Kok tegang aja? Agak mispas. Dia kayaknya biasa pakai sikat batu kayaknya. Saya kan cuma ngomong sikat gigi. Tenang. Jadi saya kaget. Apa tuh? Ya maksudnya kalau anak-anak pakai sikat giginya yang kecil anak-anak. kan, gitu ukurannya gitu. Ukurannya kalau dewasa pakai yang dewasa dong gitu. Oke. Nah itu dari sikat gigi yang sesuai ukuran, pakailah sesuai ukuran. Terus bentuknya ya. Kalau saya lebih suka sikat gigi itu agak melengkung. Lehernya kan ada yang lurus nih tegak. Oh iya. Kalau sikat gigi kepentok kayak sikat gigi di hotel, lurus kenceng gitu ya kan, nggak ada belok-beloknya gitu kan. Pas sikat gigi, waduh sakit semua ini pipi ya, apalagi ini pipi yang cabi-cabi gitu ya. Jadi ketusuk-tusuk semua kan gitu. Padahal sebenarnya yang ini yang bagus tuh yang agak melengkung karena di gigi bungsu nih mas bisa terjangkau. Karena melengkung, ya kan? Nah, karena melengkung, kita bisa menjangkau yang paling ujung, yang paling belakang, gitu kan. Nah, itu dari sikat gigi doang nih ya. Banyak banget nih peraturannya ya, pakainya yang sesuai ukuran, terus kemudian. Terus itunya tuh dok apa sih namanya bulu-bulunya? Nah, betul. Bulu-bulunya ini mas juga beda juga ya. Jadi ada sikat gigi ya kan yang ada kasar doang nih, ya. Kasar doang, jadi semakin kasar semakin bersih gitu kan, padahal enggak ya, padahal bikin rusak karena gigi itu kan ada pori-porinya ya, jadi semakin kencang nanti bisa bikin abrasi giginya, ada cekungan-cekungannya gitu kan. Oh giginya terkikis. Iya terkikis, karena tekanan mekanik tadi dari sikat giginya itu, jadi nggak boleh terlalu kencang. Terus kenapa sih sikat gigi itu ada kasarnya dulu ya, kemudian ada bulu-bulu halusnya ya, karena gigi itu anatominya atau bentuknya itu ada groove-groove-nya, ada kayak gininya, nih. Ada kayak peta-petanya nih, belok-beloknya nih, itu namanya groove sama fissure ya, groove fissure yang melengkung-melengkung. Jadi ketika kita pakai sikat gigi yang ada bulu-bulunya halus, itu bisa menjangkau sisa makanan yang nyangkut di fissure-fissurenya gigi gitu, karena apa, gigi itu nggak kayak jalan tol yang lurus gitu ya, jadi ada kelok-kelokannya gitu. Kalau kita pakai sikat gigi yang ada bulunya kecil-kecil, tapi nggak boleh yang pakai halusnya doang loh ya, malah nggak ada kekuatannya untuk mengeluarkan kotoran, jadi harus kasar dulu baru ada bulu-bulunya halus. Jadi bisa kita keluarkan nih dari. Jadi cara sikat gigi adalah, nah ini kan gigi itu kan nggak cuma 2 dimensi ya, berdimensi-dimensi ya. Jadi gigi depan dulu ya. Ini caranya ya, sudah ke cara ya. Jadi ini dari kita kalau sikat gigi, kalau aku nerangin ke anak-anak edukasi gampangnya tuh, kalau kita sikat gigi ingat-ingat bendera Indonesia ya. Bendera Indonesia warnanya apa? Apa hubungannya? Merah putih. Dari gigi ke bendera. Jadi dari gusi turun ke gigi. Jadi nggak boleh kotorannya itu malah dimasukkan ke gusi. Jadi nanti nyangkut dari gusi dikeluarkan ke putih itu di luar. Tarik dari atas ke bawah. Iya, kalau gigi atas, kalau gigi bawah dari bawah ke atas. Iya kan merah ke putih. Merah. Oke, merah ke putih. Ya, jadi merah ke putih. Jadi sisa makanannya nggak boleh dimasukkan ke gusi. Jadi harus dikeluarkan dari merah ke putih, dikeluarin ya, Kalau yang dalam gimana, kiri kanan? Kalau yang dalam ini sama ya, dari bagian dalamnya juga nih merah ke putih. Dikeluarin, dicongkel-congkel. Nah, ya.
Nah, tadi kan konsepnya sikat gigi itu kan mengeluarkan sisa makanan ya. Iya. Tadi kan yang menyebabkan semua masalah itu adalah sisa makanan. Jadi kita keluarin dari dalam keluar, set, ya dari dalam keluar. Satu arah apa? Satu arah. Bulak-balik. Bolak-balik boleh, pokoknya jangan malah dimasukin lah ya kotorannya. Justru bulak-balik itu kan masukin lagi ke dalam. Berarti keluarin aja. Nah, maksudnya balik lagi gitu loh Mas. Oh iya, kan Jangan beda, ya, beda kan. balik lagi gitu kan. Oslok gitu. Jangan itu- arahnya malah salah. Kalau sikatnya kayak gini salah, Iya. itu bisa abrasi. Nanti ada cekungannya. Jadi tadi merah ke putih tadi. Nah, Berarti- di bagian pipinya juga nih merah ke putih. Ya. Nah, terus ukuran pasta gigi gimana, Dok? Tadi kan udah sikat gigi nih, harus bulunya halus, terus ukurannya sesuai dengan ukuran rahang, bentuknya yang bagus seperti apa, yang pasti bisa menjangkau sisa makanan tadi ya. Terus pasta gigi nih. Nah, pasta gigi harus mengandung fluoride tadi ya. Terus gimana Dok caranya kita tenang aja? Karena kalau fluoride itu udah ada ukuran pabriknya. Jadi misalnya nih pasta gigi ini untuk anak umur sekian gitu kan. Itu udah disesuaikan fluoride-nya. Jadi kalau kurang dari 3 tahun kan 1000 ppm ya. Kalau di atas 3 tahun itu 1000 ppm fluoride-nya. Kalau udah di dewasa 6 tahun itu 1350 sampai 1500 ppm. Jadi nggak usah diapalin. udah ukuran ininya, udah Kita ukuran mungkin lihat gitu dong pasta gigi apa pasta gigi ya udah mengandung fluoride itu udah aman kok ya, nggak usah masalahkan itu ya. Jadi pasta gigi yang pertama pasti harus mengandung fluoride. Terus ukurannya Dok gimana, seberapa banyak kalau Pak sikat gigi? Iya. asal ketutup pasta sikat giginya itu. Iya, tapi nggak terlalu banyak ya. Ya Seolesan surut gitu. Iya. Iya. salah kan? Harus sedikit ya, tengahnya ya. Hasa berapa? Jadi sebenarnya tadi kan anak-anak berapa ppm, terus dewasa, terus anak yang di atas 3 tahun harus berapa gitu kan. Sebenarnya itu berkaitan dengan ukuran pasta gigi yang kita gunakan gitu. Oh. Jadi misalnya nih anaknya itu 0 tahun sampai 3 tahun ya, itu sebiji beras aja. Ya. Iya. Sedikit aja sebiji beras karena kan fluoride yang dibutuhkan cuma di bawah 1000 gitu. Jadi Kita kan nggak tahu itu kita. kan jadi tahu kan gara-gara ngundang dokter Nurul. Oh iya dong. Dalam edukasinya. Kita seneng banget loh datang dokter Nurul. Jadi, gitu. Jadi pasta giginya sebiji beras ya. Terus tapi kalau udah umur 3 tahun sampai 6 tahun itu beda lagi ukurannya. Sebiji jagung. Jagung yang kuning itu. Iya, sebiji jagung. Nah, terus kemudian kalau udah di atas 6 tahun Dok, itu kan giginya udah hampir banyak ya. Nah, udah gigi susunya juga ada yang udah ganti gitu kan. Itu biasanya ukuran yang bagus adalah yang ideal adalah sebiji polong aja. Sebiji polong. Yang hijau tuh. Kacang polong. Iya, kacang polong Oh. gitu. Segitu aja. Jangan banyak-banyak. Kecuali saya di endorse ya. Beda lagi ceritanya. Masuk. Masuk, Eko gitu. Kecuali kalau saya di endorse. Dok, kalau bisa menghabiskan 1000 pasta gigi dalam waktu ini, dokter Boleh, umroh gratis gitu ya. Nah, itu beda lagi. Kak, pakai pasta gigi. Pakai pasta gigi banyak gitu kan. Beda lagi. Kalau seusia sepuh kayak teman saya, Sebiji polong aja. oh sama. gitu. Oh berarti oke sama berarti. Kenapa sih Dok gitu kan? Kecuali kalau tadi ya nggak ada yang endorse saya sih ya masalahnya. Jadi saya jelaskan. Kita udah dewasa gini pun Sebiji polong karena pasta Salah gigi berarti. itu mengandung bahan yang abrasif. Ketika dia terlalu over, dia ada efek untuk mengabrasi gigi atau mengikis lapisan gigi. Oke. Jadi bukan bagus lagi, malah tadi bisa terkikis kalau Harus terlalu banyak. Terkikis terlalu berarti semakin tipis ya. Iya betul. kan kita kalau ngeliat iklannya tuh kan Nah itu salah. Ya kan Produser iklan. iklannya sama. iya. Produser iklan. Padahal yang benar adalah sebiji polong gitu. Nah, Sebiji beras, sebiji jagung, sebiji polong. oke. Tuh tipsnya geng Alison. Nah, terus kenapa Dok? Kalau abis suka gosok gigi, kadang tiba-tiba suka keluar darah kalau kita ngebuang gitu kan hasilnya. Bagus. Berdarah. Kenapa itu Dok? Bagus, pertanyaan yang Soalnya saya sering pernah mengalami di fase itu sampai saya nggak mau nyikat gigi. Karena daripada ngerusak ini apa istilah atasnya gusi ya? Iya. Gusi atas saya takut lebih parah kan minum juga perih gitu kan. Oke, Saya jadi stop dulu.
Kenapa bisa berdarah sih dok waktu sikat gigi itu ya? Penyebab berdarah itu biasanya ya itu terbanyak karena karang gigi. Jadi Karena tebalnya karang gigi. karena karang gigi terbanyak, penyebab terbanyak gitu ya. Oke. Maksudnya kan bisa juga karena penyakit lain kan, Ya. tapi itu kan jarang. Maksudnya Kayaknya karang gigi. karang gigi pada umumnya itu karena karang gigi gitu kan. Kenapa sih dok karang gigi? Karang gigi itu kan keras. Karang gigi itu keras. Jadi awalnya itu kan sisa makanan cuma nempel doang di atasnya gigi. Ya sisa Iya, makanan betul. numpuk nih di sini nih. Lama-lama dia mengeras. Nah, kalau sudah tambah keras ini dia gusinya bisa turun. Karena kan gusi itu kan lunak. Ya, sedangkan iya. karang gigi itu keras. Jadi ketika karang ini turun di bawahnya gusi. Nah, ketika dia ada tekanan sikat gigi set keras ketemu lunak. Di sini ada pembuluh darahnya di gusi. Wah, berarti pembuluh darahnya kecoa ya. Jadi kena ya. Jadi berdarah akibatnya. Nah, makanya karang giginya harus dibersihkan tadi ya. Karena kan dia keras nih, tajam ya. Terus kena tekanan nih ya. Misalnya di sini ada pisau, terus di sini gusi, terus ditekan. Nah, berdarah dong pasti. Jadi karang gigi ini jahat ya. Karang gigi ini merusak ya. Dia bisa bikin gigi itu kelihatan panjang-panjang ya. Karena apa? Karena tadi gusinya jadi turun. Nah, gusinya jadi turun. Sedangkan salah satu penyangga gigi itu adalah gusi. Nah ya, pondasinya, penyangganya itu gusi. Ya, jaketnya gusi. Kalau gusinya turun, apa akibatnya dok? Tadi giginya memanjang, terus dia mudah ngilu karena dia jaketnya, sama dia lepas akhirnya. Giginya goyang dan lepas. Iya. Karena nggak ada pondasinya lagi. Gusinya turun, terus tulang penyangganya turun juga karena karang tadi. Kan karang kan makin keras ya. Tadi turun tadi. Ya. Terus tadi kan dari sikat gigi ya. Terus konsepnya menyikat gigi kan tadi menghilangkan sisa makanannya. Kemudian waktunya dok, waktunya kapan? Tadi udah sikat gigi, udah pasta gigi ya. Sama caranya tadi udah ya. Semua apa namanya? Semua dimensi atau semua tahapan permukaan harus tersikat ya. Nah terus kemudian jangan lupa juga ya bagian lidahnya itu kan ada papila ya, ada kayak handuk kecil itu jika disikat sama langit-langit atasnya. Disikat mas, disikat kak ya. lidah disikat. Iya, karena kan sisa makanan nyempil semua di situ. Ibaratnya kita keset itu kan ada kotorannya di situ, jadi harus disikat juga ya. Pakai sikat giginya juga itu. Boleh, atau pakai sikat lidah juga boleh ya. Ada sikat khusus lidah atau pakai sikat gigi yang tadi ya, yang bulunya halus ya, jangan yang kasar berdarah. Sariawan gara-gara gitu kan. Jangan gengnya lesem sariawan ya. Jadi disikatnya pelan-pelan. Yang bagian mukosa apa, yang kulitnya pipi juga. Kadang kan ada kotoran apa yang nempel-nempel juga kan. Pokoknya intinya kan tadi konsepnya apa dulu nih kamu sikat gigi? Ya menghilangkan sisa makanan dong. Berarti gimana caranya sisa makanan itu keluar dari rongga mulut gitu. Jadi kita harus tahu nih sikat gigi kita, fungsinya sikat gigi apa? Asal aja sikat gigi. Padahal nggak ngerti tujuan utama sikat gigi itu apa. Jadi mengeluarkan sisa makanan tadi ya. Terus tadi kan waktu. Nah, waktu yang terbaik untuk menyikat gigi itu kapan? Nah, saya tanya nih. Kakaknya kapan nih sikat giginya? Malam. Selesai sarapan. Terus sama mau tidur. Iya. Kenapa tuh? Kok jadi saya yang nanya ya? Oke, kalau saya kenapa malam biasanya kan pagi pasti udah sehari biasanya kan nyikat 2 kali ya, maksudnya pagi sampai malam ya. Sederhananya mau tidur kayaknya kalau nggak bersih kayak kurang afdol gitu kan, menghilangkan sisa-sisa lah ya. Yang kita makan segala macam. Betul, udah pintar. Tepuk tangan saya pulang aja. Besok saya jadi dokter gigi nih. Jadi tadi ya konsepnya menyikat gigi tadi kan menghilangkan sisa makanan. Jadi pagi hari setelah sarapan kita kan beraktivitas dengan sesama manusia gitu kan. Kita mulai ngobrol sama orang gitu kan. Jadi kita menyikat gigi dulu setelah sarapan. Karena kan masa iya kita misalnya sarapannya apa nih? Durian atau apa ya? Yang baunya menyengat ya, jengkol. Terus kita ngomong nih sama orang. Gitu kan. Jadi kita itu sebelum ketemu orang, sebelum beraktivitas itu menyikat gigi setelah sarapan gitu. Karena kan konsepnya menyikat gigi tadi kan menghilangkan sisa makanan ya. Jadi setelah sarapan kita menghilangkan sisa makanan yang setelah sarapan tadi ya. Terus kemudian kenapa dok kok malam hari? Nah, tadi siang habis jajan
seblak, siangnya makan sate, malamnya beli apalagi soto, beli nasi padang, masa iya nggak sikat gigi gitu kan. Sedangkan aktivitas kuman paling tinggi itu waktu malam hari. Ya tadi Streptococcus mutans beraksi gitu kan. Waduh, ada sisa makan padang nih gitu kan. Waduh, langsung dia pesta di situ ya, ajeb-ajeb gitu. Kuman Streptococcus mutannya tadi. Jadi makanya waktu sebelum tidur itu wajib menyikat gigi. Berarti sehari 2 kali oke. Minimal 2 kali. Iya, boleh kalau misalnya mau ditambah mandi sore boleh ya. Oh, kalau misalkan nyikat gigi cuma sekali doang sehari? Itu tadi ya berarti Banyak resikonya. resikonya tadi karena penyebab gigi berlubang dan karang gigi adalah berawal dari sisa makanan. Oke. Seperti itu. Dok, saya mau nanya seputar Iya. gigi yang nggak rapi, gigi yang berantakan. Ini kan lagi rame nih seputar yang pasang behel sama clear aligner nih. Ini kita sebagai orang awam ini baiknya pilihnya metode yang mana? Dua hal itu. Sebenarnya itu ranahnya spesialis ya Mas. Oh. Kalau, Menurut pandangan dokter aja deh. nah, kalau tergantung tujuannya Mas. Dia kalau aligner itu kan penampilan ya Mas ya. Kalau misalnya kita seorang tentara atau pengajar gitu kan, kalau nggak mau ketahuan pakai behel ya, itu pakainya yang aligner tadi gitu. Tapi kalau misalnya mau merapikan giginya nggak harus estetik gitu ya, kelihatan nggak apa-apa ya boleh pakai behel yang tadi, yang terlihat tadi. Oh gitu, senyamannya kita aja betul. Betul. Seru. Dok, Apa? di penghujung nih, Ya. sebaiknya kita itu perawatan gigi itu berapa bulan sekali? Nah itu tadi kan belum selesai ya edukasi yang harus tadi kan baru menyikat gigi Betul. nih ya, belum pakai dental floss kan gigi itu kan ada sela-selanya nih, Iya. pakai benang gigi ya, kalau ada yang nyangkut jangan pakai tusuk, jangan pakai tusuk gigi yang kayu ya, pakai tusuk giginya dari plastik ya, karena apa, kalau tusuk kayu itu berserabut, takutnya malah masuk ke gusi gitu kan. Nah dibersihkan dulu pakai sikat gigi tusuk gigi yang dari plastik sama benang gigi tadi. Sama wajib ya ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Itu wajib ke dokter ya, gigi. fardu ain. 6 Ya, bulan karena sekali ya. tadi perjalanan penyakit perjalanan karies itu nggak serta-merta langsung jadi berubah, gitu. Butuh perjalanan. Nah selama 6 bulan tuh kan pertengahan semester ya, misalnya mau berobatnya Januari sama Juli. Nah itu kan gampang ya diinget ya. Jadi perjalanan karies tuh nggak sehari 2 hari, tapi butuh waktu berbulan-bulan, bisa menyebabkan bolong. Jadi nggak bisa tuh bilang sebulan yang lalu kok dok baru bolong, nggak mungkin, jangan bohong kamu ya. Iya. Jadi tadi ke dokter gigi wajib ya. Dan ke dokter gigi Dentaraya dong. Dentaraya. Pastinya. Ya. Ingatnya Dentaraya, klinik warna biru. Klinik warna biru. Jreng gitu. Dokternya ramah-ramah. Pastinya. By the way di Dentaraya ada berapa dokter? Oke, di Dentaraya itu kita dokternya pasti dokter gigi pilihan ya. Oh, pastinya Dokter dong. gigi pilihan dari berbagai universitas yang tentunya ternama ya di Indonesia. Kita juga seleksinya juga nggak main-main ya, gitu kan. Kita seleksi sebaik mungkin mana nih dokter gigi yang bisa di Dentaraya sebagai dokter gigi profesional. Nah, di Dentaraya sendiri ada 6 ya. Saya dokter Nurul, ada dokter Almira, ada dokter Aisyah, ada dokter Kamila, dokter Raisa, sama dokter Rara ya. Nah ke-6-nya dari universitas ternama. Yes. Saya kan kemarin scroll IG-nya tuh ya, Dentaraya itu dapat penghargaan. Langsung dari gubernur Banten yang ngasih. Spill dong, penghargaan apa sih di akhir tahun 2022? Apa itu ya, penghargaannya Menarik keren sekali. banget kan. Nah penghargaan itu CSR ya. Nah, Corporate Social Responsibility ya. Ya. Apa itu CSR? Jadi itu adalah sebuah pertanggungjawaban klinik terhadap masyarakat sekitar. Jadi klinik itu tidak hanya mengambil keuntungan secara pribadi ya, keuntungan finansial secara pribadi untuk kekayaan gitu kan. Kita kan dokter ya, dokter gigi gitu ya. Kita juga harus bermanfaat bagi lingkungan sekitar gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan CSR sehingga kita menang ya? Jadi kan saya itu bermoto seperti ini Mas. Tidak harus menjadi besar untuk bisa membantu orang lain.
Iya. Ya. Kebetulan klinik Dentaranya kan klinik Pratama ya, gigi doang lagi gitu kan. Jadi kita nggak harus jadi besar untuk bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Karena sejatinya kita hidup tuh apa? Kenapa kita hidup? Kita bermanfaat bagi orang lain. Buat apa kita hidup kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain gitu ya? Konsepnya seperti itu. Jadi penghargaan itu diberikan oleh Bupati ya, kebetulan di Radar Banten ya. Nah itu kita ada program pemberian makanan tambahan. Ya bagi anak yang kebutuhan gizinya kurang ya. Jadi saya itu belajar dari kasusnya Raya yang ada cacing ya di tubuhnya. Iya, saya melihat kasus itu. Iya ya kan, jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu saling menyalahkan. Itu gara-gara puskesmasnya nih kayak gini, dinkesnya nggak perhatian gini. Nah kalau saya tuh nggak saling menyalahkan gitu, kita ya gimana betul, apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan sehingga tidak terjadi seperti itu gitu. Jadi saya sebagai klinik swasta berkolaborasi pada saat itu dengan Puskesmas Cibeber ya. Nah kebetulan saya kan klinik saya kan ada di Cibeber ya. Jadi kita berkolab dengan Puskesmas Cibeber untuk memberikan pemberian makanan tambahan. Jadi tadi belajar dari kasus Raya tadi sih. Ya, jadi jangan sampai ada anak yang seperti itu lagi. Jadi saat itu saya berkolaborasi dengan Puskesmas Cibeber untuk memberikan edukasi. Tentunya kesehatan gigi tadi seperti tadi. Saya bawa pantem gigi, saya bawa sikat gigi, pakai boneka ke anak-anak tadi yang mempunyai tadi kebutuhan gizi yang kurang. Sama saya juga memberikan bantuan ya, bantuan berupa uang tunai ya kepada mereka semua gitu. Karena masyarakat di sekitar Cibeber tadi ya ada undangan untuk tadi yang terpilih tadi yang kebutuhan gizinya kurang gitu. Ada anak berkebutuhan khusus juga kebetulan ikut ya di situ. Mulia sekali. Ya sih kalau ngelihatnya sih nangis sih pasti. Karena kayak apa ya? Kita tuh lebih beruntung gitu kan dari mereka gitu kan. Ya. Malah jadi nangis. Apa? Oke dok. Seru Udah sekali banyak banget ini dok. diskusinya hari Seru ini. ya. Banyak ya manfaatnya ya, alhamdulillah. Sangat Jadi kayak banyak. kita belajar tentang gigi selama 6 tahun. Iya, bener betul sekali. Mungkin ada sedikit tips deh buat geng LSM di rumah terkait teman-teman yang punya mimpi ingin menjadi dokter gigi selanjutnya. Ada tips buat teman-teman? Iya, pertama itu pasti dari kecil jangan berhenti bermimpi ya. Aku suka statement ini. Karena kan saya juga berawalnya dari mimpi gitu kan. Saya juga nggak nyangka saya juga bisa keterima di Fakultas Kedokteran Gigi. Sebenarnya saya keterimanya di banyak fakultas Mas, di universitasnya juga banyak ya. Sombong dikit ya? Gak apa-apa, pinter dong. Alhamdulillah. Enggak, sebenarnya ikro sih, membaca ya. Iya betul. Jadi tapi saya memutuskan tadi menjadi dokter gigi karena itu mimpi saya dari kecil gitu. Jangan berhenti bermimpi dan jangan putus asa, belajar terus menerus karena tadi ya ikro bismirobikal ladzi khalaq tadi ya karena harus membaca gitu kan karena ayat Al-Qur'an aja pertama kali ini apa namanya yang turun adalah ikro gitu jadi baca ya baca gitu. Itu tips dari Dokter Nurul. Terima kasih Dokter Nurul atas waktunya. Sehat selalu, sukses. Alhamdulillah. Salam Ya, buat amin teman-teman amin dokter di alhamdulillah. langsung ke Dokter Nurul gitu kan. Ke Dentaraya ya, Dentaraya. klinik warna biru. Sampai ketemu lagi di lain Ya, kesempatan. Terima kasih. Bye.